Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi teladan kita, panutan kita pada semua aspek kehidupan. Dan kita akan pesan-pesannya minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah kelak. Jamaah sekalian berbahagia. Tema kita pada kesempatan ini adalah menjadi mukmin yang kuat. Di dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'min al-qawi, orang yang beriman yang kuat itu khairun wa ahabbu ila Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'min ad-dha'if, daripada sekedar beriman namun dia lemah. Tapi pun juga walaupun ya kedua-duanya ada kebaikan, ya selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelebihannya orang yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang lemah. Ihris ala ma yanfa'u. Maka bersungguh-sungguhlah kalian kepada sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kalian. Wala ta'jiz. Wasta'in billah wala ta'jiz. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, jika kalian tertimpa suatu musibah, maka janganlah kalian mengatakan law anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya saya melakukan ini tadi, tidak akan seperti ini. Atau seandainya saya melakukan ini tadi, akan seperti ini nantinya. Walakin qul, namun katakanlah qadarullah
syaa fa'al. Ini sudah takdirnya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Kenapa? Fa'inna lahu, karena kata-kata seandainya tahu amal syaitan, membuka amalan syaitan. Kita akan bahas satu persatu di sini, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan al-mu'min al-qul, orang yang beriman yang kuat, beriman dan kuat. Kuatnya bagaimana itu? Secara umum kuat pada segala hal. Yang paling pertama adalah kuat keimanannya kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Ya, seandainya bukan karena taufik dari Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Kenapa? Begitu banyak orang yang tukar badannya, kuat, angkat beban yang berat, kemana-mana pergi. Ya, bahkan ada di antara mereka angkat beban yang lebih berat darinya. Tapi melangkahkan kakinya ke masjid susah sekali, berat sekali. Sangat susah mengangkat selimutnya dari tempat tidur. Maka alhamdulillah, dengan kedatangan kita ke masjid ini, Allah mudahkan, maka kita insya Allah termasuk orang yang kuat keimanan kita. Maka dengan ini kita harus jaga, karena kebenaran kita, datangnya kita ke masjid ini adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu bisa kita mendengarkan suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawab dengan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. La haula, tidak ada yang menghalangi saya dari berbuat maksiat, yaitu meninggalkan sholat, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwah, dan tidak ada kekuatan untuk datang ke masjid kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita harus bersyukur kepada Allah, dan tidak boleh sama sekali ada perasaan ujub, merasa lebih suci dari saudara kita. Karena kedatangan kita ke tempat ini kemudian bersabar di dalam majelis taklim, itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, syaitan tidak masuk dan bisa membinasakan amalan-amalan kita karena merasa lebih daripada Allah. Bukankah iblis laknatullah alaih sifatnya yang sombong mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Ini sifatnya iblis, ini harus kita hindari ini jemaah sekalian. Kalau sudah ada kata-kata dalam hati kita, atau bahkan kita sudah ucapkan ana khairun minhu, saya lebih baik darinya, ini sudah kata-kata iblis. Kata-kata iblis yang masuk ke dalam tubuh kita. Harus kita beristighfar kepada Allah, merasa lebih daripada orang. Saya lebih dari kalau tahu ini, kalau kali ini, dari kalau tahu itu, ya, engkau ya Allah telah menciptakan saya dari api, dan Adam diciptakan dari tanah. Saya lebih daripada Adam. Kenapa saya disuruh sujud? Jadi ini jemaah sekalian, ya, orang yang kuat adalah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang kuat adalah
kepada Allah. Orang yang menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini manusia, pekerjaan semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau ada orang masih lebih mengutamakan pekerjaannya daripada memenuhi panggilan Allah, maka dia adalah orang yang lemah. Karena menghambakan dirinya kepada dunia. Bukankah kita mendengarkan suara Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Jadi orang yang kuat adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah semata. Rijalun la tuhihim, seorang yang tidak dilalaikan pekerjaannya, urusan dunianya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan sholat. Karena kenapa kita ingin mendirikan sholat? Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jadi kita ini sholat, bersujud, ya melakukan ibadah-ibadah itu karena kita mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Bukan karena Allah itu sama kita, tidak. Kita lebih kepada Allah karena kita pakai mata untuk melihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita tangan, kaki bekerja, yang berikan kita nafas, berikan kita oksigen gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berada di atas bumi Allah. Iya. Maka orang yang tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia laksanakan di rumahnya secara langsung, terutama wanita dan terutama laki-laki di masjid, iya, namun tidak dilarang kita ke masjid selama yang menjaga adab-adabnya sebagai seorang wanita. Jemaah sekalian, iya, jangan sampai kita termasuk orang yang lalai dari sholat kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya yaitu orang-orang yang salah satunya menunda waktu sholatnya. Nanti mau sholat asar jelang maghrib, nanti sholat subuh jelang terbit matahari. Inilah orang yang celaka. Wailun dalam Al-Quran, jemaah sekalian. Dan salah satu tafsir ulama kita adalah lembah di neraka, yang ketika gunung dimasukkan ke dalam neraka tersebut, ke lembah tersebut, baru itu akan hancur. Allah, jemaah sekalian berbahagia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Tuhannya Ka'bah ini. Ini kan sebelumnya Allah menceritakan apa? Ilahi Quraisy, ilahi min asy-syita'i was-sayf. Orang Quraisy pada zaman itu, zaman dahulu, sudah terkenal apa? Berdagang di musim panas, musim dingin. Nah, karena Allah SWT memudahkan semua itu, falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhannya Ka'bah ini, bukan sembah Ka'bah, ya, tapi sembah kepada Tuhannya Ka'bah yang menciptakan Ka'bah. Kenapa itu, jemaah sekalian? Kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzi atau Allahu minju, karena dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditermakan kepada kita. Apa buktinya? Ya, kalau kita sudah makan, kita baca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi manni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan makanan kepada saya dengan tidak ada upaya sedikit pun dari kekuatan dari saya. Makanan yang lezat di depan kita, jemaah sekalian, mewah, mahal. Tapi kalau kita sayang, ya, saking gigi, enak kita makan itu, bisa kita makan. Apa yang beri makan kepada kita?
Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberikan keamanan kepada kita. Coba saudara-saudara kita di Palestina sampai sekarang, di rumah tangga yang konflik. Walaupun kita suplai makanan kepada mereka, tapi mereka tidak aman. Kita alhamdulillah kalau kita aman-aman saja. Tapi orang yang beriman tidak boleh merasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang beriman tidak merasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemarin, bahkan hari ini juga kita baca di medsos jalan berita ada gempa, ada angin dan banjir dan sebagainya di hadapan air. Orang yang beriman tidak boleh merasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amin makrullah padahal makrullah wal fasirun. Apakah mereka merasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Karena ketidakperasaan inilah membuat kita memandangkan diri kita kepada Allah semata. Karena Allah yang memiliki langit, memiliki bumi yang menguncangkan ini. Ya, kalau dalam ayat yang tadi kita dengar ibu membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika pada rencana nanti itu bumi ini akan diguncangkan seguncang-guncang. Kalau gempa yang pernah kita rasakan yang saya cuma beberapa detik saja, tapi Allah telah memerintahkan perkembangan bangunan dengan beberapa detik saja. Bagaimana pada rencana diguncangkan seguncang-guncangnya? Manusia mengatakan malah apa yang terjadi? Bumi mengeluarkan isinya, mengeluarkan manusia dalamnya apa-apa dalam isinya. Kemudian bumi akan apa? Ya, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amalan-amalan hidup. Jadi yang kedua teman sekalian, orang yang kuat adalah orang yang mengembangkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di sini disebutkan ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah pada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan dalam melaksanakan sesuatu tersebut, amalan tersebut dan kerjaan tersebut, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Jadi orang yang kuat itu yang ketiga, yang hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merealisasikan, mengamalkan la ilaha illallah, mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengamalkan wa ila rabbika farghab. Orang yang kuat adalah orang yang menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan, kita baca ayat tersebut, iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Kenapa Allah katakan di sini wa iyyaka nasta'in, kita disuruh baca wa iyyaka nasta'in? Karena beribadah butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Nabi SAW memberikan wasiat kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Muaz, wallahi demi Allah, saya mencintai. Ini nasihat dari seorang kekasih kepada yang dikasihi, yang dicintai. Sampaikan 3 kali ya Rasul, ya Allah, wallahi demi Allah, saya mencintai. Karena saya mencintai ya Muaz, maka amalkanlah. Janganlah engkau luput dari doa ini sebelum salam. Dan ada doa jemaah sekalian setelah kita tahiyat, membaca salawat, ya, setelah membaca doa perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masih dajjal. Kemudian ada doa setelahnya, silahkan berdoa sesuka kita. Dan doa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu kita berdoa kepada Allah dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah, a'inni ala dzikrika, tolonglah ya Allah untuk senantiasa meniatmu. Jadi berzikir saja kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu mudahnya secara teori zikir ini, tapi begitu banyak kita melupakan. Zikir
tidak butuh uang. Bahkan dalam keadaan haid pun, ya, dalam keadaan kita tidak butuh, boleh berzikir. Selama kita di tempat yang kotor. Ya, begitu banyak. Dan Nabi SAW mengatakan, kalimatani, dua kalimat, khafifatani ala lisan, yang sangat ringan diucapkan oleh lisan kita, fakilatani fil mizan, namun sangat berat timbangannya pada hari kiamat. Jamaah sekalian, ayat yang kita dengarkan tadi pada rakaat yang kedua, surat apa itu? Al-Qari'ah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya pada hari kiamat, maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita jamaah sekalian sebagai beriman, ada namanya mizan timbangan pada hari kiamat, menimbang kebaikan dan keburukan kita. Kalau lebih berat timbangan kebaikan kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau lebih berat timbangan keburukan kita, wa amma man khaffat mawazinuhu, lebih berat timbangan keburukan daripada kebaikan, walaupun sedikit saja, tetap kita akan didapatkan na'udzubillah. Maka di antara salah satu hal amalan yang paling ringan diamalkan untuk memperberat timbangan kebaikan kita pada kiamat adalah zikir kepada Allah. Siapa pun mampu untuk berzikir teman sekalian, namun kebanyakan kita lari terkadang balik. Habibatani ila Rahman, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka berbanyaklah zikir ini jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Atau zikir yang lainnya, istighfar. Jadi zikir-zikir yang ada antaranya dalam Al-Quran untuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak istighfar jemaah sekalian, ya, salawat. Nah itu akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Makanya karena begitu mudahnya, tapi begitu banyak kita lalaikan, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku tentu senantiasa mengingatmu. Subhanallah jemaah sekalian. Iya, hampir tiap detik, bahkan kalau ada di bawahnya detik, kita bernafas. Tapi ada di antara kita senantiasa mengiringi yang nafas kita ini keluar dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak membutuhkan darah. Yang perlu kita cuma ingatkan istighfar kita. Ya. Berbanyak zikir dalam berkendaraan motor, kita sendiri berbanyak zikir di mobil kita. Makanya jemaah sekalian, di antara orang yang akan mendapatkan lawan pada hari kiamat, di saat manusia keringatan sesuai dengan dosa-dosanya, adalah orang yang apa? Dzakar Allah khaliyan tafadat 'ainah. Orang yang menyendiri berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetes air matanya. Dalam kesedihan kita, makanya bagaimana keimanan kita? Kalau kita mau uji keimanan kita jemaah sekalian, lihat bagaimana apa yang kita lakukan di saat kita sendiri. Apa kita berzikir, mengaji, sholat, atau hal-hal yang baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya. A'udzubillahi min dzalik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bersendiri, lahum maghfiratun, bagi ampun dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan besar. Apalagi kalau kita minta kepada Allah, aina ala dzikrika wa syukrika, untuk senantiasa mensyukuri ya Allah. Karena terkadang kita sudah boleh diberikan sesuatu, kita boleh balas mau lagi ya Tuhan. Kita doakan barakallahu laka, semoga terbaik. Jangan sampai kita lagi mengatakan kaya betul. Bagusnya kalau kita punya rumah gitu. Ini
tidak ada kesyukuran. Allah bilang dari, makanya Nabi SAW mengatakan, ya, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah kepada yang di bawah kalian dalam masalah dunia. Wala tanzuru ila man fawqakum, jangan lihat ke atas, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada di sepeda. Iya, di jalan kaki kita dan perasaan, ya bisa cepat sampai. Orang yang berjalan dengan kendaraan, alhamdulillah masih bisa berjalan. Ada yang lupa, lihat terus ke belakang. Kita sakit, alhamdulillah masih siap, masih diberikan kesempatan untuk berzikir, sholat. Ada orang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat terus ke belakang jamaah sekalian dalam masalah dunia. Agar kita syukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau bersyukur Allah akan tambahkan. Ini yang kita minta kepada Allah, bantu aku bersyukur. Nabi Sulaiman, jamaah sekalian, sampai-sampai menyuruh, dia menyuruh jin-jin, punya kerajaan yang begitu besar, tidak ada kerajaan yang mengalaminya. Iya, namun jamaah sekalian, setelah itu dia mengatakan, hada min fadli rabbi, inilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Liyabluwani, untuk menguji saya, asykur anakku, apakah saya bersyukur atau kufur. Mobil kita, hada min fadli rabbi, inilah masjid dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita, HP kita, kendaraan kita, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya bersyukur dengan mempergunakan hal ini kepada yang Allah ridhoi, atau pada hal yang Allah murkai? Alhamdulillah. Yang ketiga, kita minta apa lagi dengan masalah, ya Allah bantulah aku, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, untuk memperbaiki amal ibadah saya. Kalau terkadang kita melakukan amal asal-asalan sakit, alhamdulillah. Makanya kenapa sholat kita tidak mencegah kita dari perbuatan kejian munkar? Boleh jadi selama ini kita sholat hanya untuk menunjukkan kewajiban. Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan kejian munkar. Dan kenapa terkadang masih mau berbuat maksiat, cuma berbuat maksiat? Jadi karena kenapa? Sholatnya tidak berfungsi untuk mencegah dari perbuatan kejian munkar. Makanya bagaimana kita sholat selama ini? Apakah sekedar menggunakan kewajiban, atau bahkan sudah menunda, mau terhindari dari? Maka dalam mengatakan pada al-Quran, mu'minun, sungguh berupa orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini doanya jemaah sekalian, kita harus hafalkan. Walaupun dalam majelis taklim yang lain sudah sampaikan berkali-kali, bagi mungkin pernah belum mendengarkan, baru mendengarkan sekarang, cari ya dan lafazkan. Baca doa ini sebelum salam. Kalau tidak sempat sebelum salam, maka silakan baca setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau sudah dapat itu, simpan di hati, ditulis tahu seperti apa, sudah selalu dilihat itu. Dapatkan. Bukan hanya ketika sholat dan masalah, kita berkendaraan, kita di mana saja, kemudian ya hati kita lalai dari berzikir, iya tidak pernah dengan melihat kemaksiatan, maka baca doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita baca doa ini supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga tadi adalah orang yang benar adalah orang yang hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Mas sekalian? Kalau kita berharap kepada orang, kita akan kecewa. Karena manusia itu tidak bisa melakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Makanya kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita cukup mengatakan insyaallah. Ya, karena kita tidak tahu, boleh jadi sebenarnya kita sakit atau ada sesuatu mau berubah-ubah yang kita tidak bisa lakukan. Ya, jadi berharaplah sepenuhnya kepada Allah dan jangan berharap kepada manusia, karena kita akan kecewa. Sampai ketika kita sakit berobat jamaah sekalian ke dokter misalnya, kita minta kepada Allah, ya Allah bantu dokter ini untuk mengobati saya.
Jangan berharap kepada pemberi. Ya, kita berdoa, ya Allah, sempurnakanlah aku melalui umat ini. Begitu caranya jemaah sekalian. Ya, ya Allah, permudahlah pemimpin saya ini, misalnya untuk ujian. Minta kepada Allah. Sampai-sampai para sahabat jemaah sekalian, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengadu, sebenarnya terputus. Ya Allah, sedang terputus. Mengadu, ya, masalah sedikit apapun itu jemaah sekalian, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadu lalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan sebab-sebabnya. Ya Allah, saya sakit, ya Allah. Ya Allah, saya minta, ya Allah, Allah akan mudahkan. Hati kita akan jadi tenang itu. Ya, karena kita bersangka sama Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, "Fa inna ma'al usri yusra." Kita yakin setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah lagi berkali itu, "Inna ma'al usri yusra." Ya, kapan itu jemaah sekalian Allah memberikan kemudahan? Tak kala kita apa? Wa ila rabbika farghab. Tak kala hati ini hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya motor kita diberikan saja, atau perangkat diberikan, atau apa saja, kita minta kepada Allah, bantulah orang ini untuk yang memperbaiki hidup saya dan hidup saya. Dia begitu caranya. Iya, di dalam segala hal. Nah, kemudian kita sadar orang yang kuat adalah orang yang kuat bersama dengan saudaranya. Al-mu'min ya'idhu binafsihi. Orang yang beriman itu, ya, dia akan menerima dengan sendirinya. Kalau dikerjakan sendiri-sendiri, ya Allah qawiyun bi-ikhwan, dan akan kuat bersama saudara-saudaranya. Oleh itu Allah mengatakan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian saling berselisih, karena dengan perselisihan, ya, kalian akan bercerai-berai dan hilang kekuatan kalian. Oleh itu jemaah sekalian, Nabi SAW di saat sudah datang ke Madinah, beliau SAW membangun apa? Bangun Masjid Nabawi. Walaupun sebelumnya sebelum sampai ke kota Madinah, beliau SAW membangun Masjid Kuba. Nah, setelah sampai di Madinah, barulah bangun Masjid Nabawi. Bagaimana Masjid Nabawi itu dibangun jemaah sekalian? Apakah sendiri-sendiri? Tidak. Para sahabat berbondong-bondong dan bersatu untuk membangun masjid. Sama dengan masjid kita ini. Orang yang ada, orang punya uang begitu banyak, saya bangun masjid. Apakah dia bisa langsung bangun masjid? Tidak, pasti ada tukang. Tidak. Ada tingginya. Apakah dia orang sendiri? Satu lidi yang satu tidak bisa diambil. Harus mengumpulkan satu yang kemudian diikat, satu lidi bisa diambil. Itu artinya apa? Jamaah sekalian, kita ini, ya, bisa kuat dengan bersatu. Makanya kita dilarang berselisih. Ya, beda pemahaman itu satu yang wajar. Beda pemahaman satu yang wajar, karena kita punya akal berbeda-beda. Ya, kita punya akal berbeda-beda. Oleh itu Allah mengatakan wasyawirhum, dan musyawarahlah kalian. Kita punya musyawarah. Kalau sudah diputuskan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diputuskan, selama musyawarah tersebut kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sudah putuskan hasilnya, tawakkal 'ala Allah. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah akan memberikan. Jangan lagi dibelakang, karena dia apa? Bila dia jangan begini, kita sudah musyawarah tadi, ya, jangan begitu. Kita sudah putuskan dengan indah dan aman.
Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang rasul diberikan wahyu kepadanya, tapi dari beberapa hal dalam suatu keadaan kondisi. Ya, ketika Nabi SAW menentukan suatu kita akan berhenti di sini, maka saya berkata, ya Rasulullah, apakah perintahmu ini usulanmu ini wahyu dari Allah atau dari pribadi? Maka Nabi SAW mengatakan, mimpi dari saya, itu wahyu dari Allah. Ya. Maka saya pun mengatakan, misalnya yang sudah bagus strategis begitu. Berbicara. Padahal Allah saja kan aku berasa berdoa kepada Nabi SAW, tapi Allah ingin mengajarkan dia agar Nabi SAW sebagai contoh teladan berbuatnya dalam bermusyawarah. Musyawarah dengan baik. Ada sebuah masalah musyawarah. Ya. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita bagaimana berlaku hukum. Dan Nabi SAW ketika datang ke Madinah, selain membangun masjid, apa? Mempersaudarakan kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan, menguatkan, mendamaikan dua suku yang selalu berkelahi, Haus dan Khazraj. Kenapa? Karena perpecahan pertikaian itu akan menyebabkan apa? Kelemah. Lihat saja sekalian, saudara-saudara kita di Palestina, pemerintahan dijaga, diambil hak oleh Israel. Padahal orang Yahudi di sana cuma 7 juta saja. Kaum muslimin berapa? Miliaran. Kemana kaum muslimin jamaah sekalian? Mereka berselisih, berpecah belah. Tidak bisa menolong saudaranya di sana memberikan hak. Persekara sepeda saja di masjid saja terkadang, mohon maaf. Baik dalam bangunan terkadang saja. Ya. Ada percekcokan antara panitia lama dan panitia dan sebagainya. Maka kita harus jaga baik. Selama kita dalam kerjaan di balik ta'ala, insya Allah kita akan berkembang baik. Tapi kalau sudah ada masyarakat emosional, egois yang kita utamakan, hawa nafsu, ya, syaitan akan masuk ke dalam. Nah, kita mengatakan kita harus selalu berjuang. Bagaimana kita menjaga persaudaraan kita ini? Ada yang pertama, laisa khul. Jangan suka mengolok-olok. Jangan suka mengolok-olok saudara kita. Karena boleh jadi ya, yang kalian olok-olok itu lebih rendah daripada kalian yang mengolok-olok. Jangan suka bicara. Wala tanabazu bil alqab, jangan suka kasih orang gelar-gelar yang tidak dia sukai. Ya, apalagi kalau dari sisi tubuhnya, bentuk tubuhnya. Jangan sekali lagi. Kalau kita menghina saudara kita dari sisi tubuh yang fisiknya, kita sama mencela Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya. Hati-hati. Walaupun saudara bercanda, apakah Anda menjamin bahwasanya saudara kita itu riba dengan perkataan kita? Hati-hati tidak sekali. Sinilah, ya. Kecuali kalau ada yang bertanya tentang di mana orang ini, orang begini ceritanya, boleh silakan. Bukan untuk mengingatkan, tapi untuk memberikan ciri-ciri seperti itu supaya dikenal, cuma ditahu. Tapi kalau sudah menjadikan sebagai hari-hari yang polisi ini, jatuh pada sisi fisik, ya, itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan apa lagi suka tajassus. Apa itu ya? Sudah memata-matai saudara kita. Ini yang biasa merusak hubungan, ya, hubungan persaudaraan kita. Menggibah, gosip, ya, bicara belakang, ini bisa merusak jemaah sekalian. Karena Allah mengancam dan mempermisalkan orang yang menggibah saudaranya sama dengan apa? Membakar bangkai saudaranya sendiri. Alhamdulillah. Hati-hati di jemaah sekalian. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang berhenti pada hari kiamat. Al-Muflis, orang pada hari kiamat adalah Al-Muflis, itu orang yang datang dengan begitu banyak amalan pada hari kiamat. Kemudian apa? Ya, datang orang yang pernah disuruh, ya Allah, orang ini mengambil harta saya, orang ini pernah mengambil saya begini dan begitu. Hati-hati jangan sekalian kalau ada saudara-saudara kita mengatakan, kita menzalimi dan dia mengatakan, tunggu persidangan di hari akhir. Hati-hati. Hadis sama kita
masalah harta, tanahnya orang muslim saja dalam perjuangan ini sampai Allah SWT memberikan surah Al-Mutaffifin. Orang Al-Mutaffifin sungguh celakalah orang yang berbuat curang. Tidak tahu kalau dia membeli, ya, dia minta dipenuhi. Wajah kalau dia menjual, dia kurang timah. Hati-hati di dalam sekalian. Dia sampai Allah mengenai kecelakaanlah kepada perkara yang penjual, ramah. Ya, sampai lagi sudah pernah masuk satu pasar. Ini demi keberkahan harta kita. Jangan sampai hanya beberapa biji saja. Jika kita disebut ke dalam Allah SWT tidak berkah kepada kita. Allah bila kita. Ya, sampai lagi sudah ketika masuk ke dalam pasar. Ya, karena masukkan tangannya dulu ke dalam suatu makanan, mendapatkan basah di bawahnya. Mengatakan, mana apa itu lain penjual? Kenapa kau tidak menjadikan yang aibnya ini, yang aibnya ini, yang bangsa ini di atas, supaya orang tahu ini ada aibnya, ada jeleknya. Jadi kan sebagai kepadanya masuk kepadanya penjual seperti ini. Tidak ada sini insya Allah. Ya, bangsa banyak sekali karena di pasar memang, ya, orang syaitan itu berharap benderanya. Begitu banyak kemaksiatan di sana, pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengambil haknya orang. Ya, jadi kalau kita berpikir misalnya ada banyak usaha kesimpisan yang usaha itu, supaya kita celahnya. Jujur kita dalam ini, ada tidak ini, menjual mobil misalnya, menjual motor, menjual apa saja itu. Soal ini ada, jadi kita berterima atau tidak? Ingat, Allah yang mengatur rezeki. Ya, kita katakan tidak harus ini Allah mengatur rezeki. Bayangkan yang masih kita sudah sering sampaikan, kalau kita pergi ke perjalanan itu ke Makassar misalnya, ya kalau berpulang itu kita ada di misalnya di Parepare, itu kita boleh kering semua. Di bawah itu kering semua lagi. Di Maros lagi, di bangkit Dangi lagi, di Maros lagi, apalagi di pasar. Ya sama-sama semua jalannya. Karena kenapa yakin Allah yang mengatur rezeki? Ya kan berarti kita berusaha. Iya, karena kita berusaha. Seseorang tidak akan mati kecuali sudah makan semua rezekinya. Itu keyakinan kita. Tapi kita kedua berusaha. Ya, Panshu fi manakibiha, berlaku rezeki. Yang berjalan di dunia ini maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyaklah dan surah Jum'ah disebutkan perbanyak zikir ketika beribadah. Allah akan berikan keberuntungan kepada kita. Apa yang kita sekalian yang perlu kita ya hati-hati, terutama membicarakan rumah tangga kita. Ya. Ada apa saja, karena boleh jadi karena kita menghina atau mengomentari terus tentang orang tanpa memberikan solusi, atau apa yang kita komentari, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita dengan apa? Dengan keadaan yang sama. Alhamdulillah. Terkadang terjadi suatu pertikaian, permasalahan dalam hubungan rumah tangga kita, dalam kepribadian kita. Itu boleh jadi karena apa? Mungkin kita pernah juga menghina orang dari sisi itu. Harus selalu berbahasa kita untuk sendiri. Orang sudah kita terjadi dalam suatu kemaksiatan, pelanggaran, kita doakan. Ya, jadi itu untuk pelajaran supaya kita tidak terjadi dalam tersebut. Dan kita kepada Allah, apa yang berlalu, memberikan kepada. Ya, semoga Allah SWT mendapatkan kali dari apa yang menimpa kamu. Jadi kita tidak bicarakan di depan langsung. Tapi kita berdoa sendiri, ya Allah selamatkanlah aku dari apa yang menimpa saudara tersebut. Bukan cuma masalah dunia, bukan cuma masalah dunia, tapi musibah agama. Orang terjatuh dalam kemaksiatan, kita mengatakan ya Allah selamatkan aku dari kemaksiatan tersebut. Jangan sampai kita menghina semua kita, justru kita akan ditipu dengan perbuatan yang sama. Allah memberikan kita karena kenapa? Adanya rasa ujub dalam diri kita.
Kemudian yang masalah Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ditimpa suatu musibah, maka janganlah mengatakan seandainya. Seandainya tadi saya tidak boleh, tidak akan begini. Ya, jangan mengatakan seandainya, tapi katakan qadar Allah. Ini sudah takdirnya Allah SWT. Ya, qadar Allah, masya Allah, dan Allah mengerjakan melakukan sesuai dengan dia kehendaknya. Karena kata-kata seandainya ini bisa membuka amalan syaitan, penyesalan. Jadi kata-kata seandainya ini tidak ada masalah. Ketika kata-kata seandainya ini menunjukkan penyesalan. Ya, tapi kalau kita gunakan untuk harapan, kalau saya nanti benar, baru misalnya saya ya ada teman-teman mentakwil, ini tidak lama boleh. Ya, tapi kalau sudah diberi sesuatu tersebut menggunakan seandainya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, seandainya kita tidak seperti itu dulu, dan baru begitu. Kalau sudah terjadi, katakan ini sudah takdirnya Allah. Ya, karena kita sudah lakukan. Tapi jangan dijadikan sebagai apa? Hujjah alasan untuk bermaksiat. Ini kan Allah yang menghendaki sebagai maksiat. Tidak boleh begitu. Ya, Allah tidak. Dan kenapa kita tidak mengatakan? Ya, kalau memang begitu cara alasan Anda berhujjah, beralasan dalam bermaksiat dengan takdir, maka kita katakan kalau begitu tinggal saja di rumah, tidak usah bekerja. Ya, karena Allah sudah takdirkan rezeki. Nah, itulah salahnya sebagai orang kalau dia bermaksiat beralasan dengan takdir. Tapi kalau masalah rezeki tidak pergi kerja. Ya, harus kita namanya usaha untuk memperbaiki diri. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Terus kita cuma berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat atas segala kekurangan. Ya, benarnya bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kesalahan dari pribadi diri sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyatakan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki kita di atas Islam ini. Doa kepada muslimin dan berdoa bersuara. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد